Yo, what's up ya Sobat Bumble Indonesia. Terima kasih sudah mendukung OMK Surabaya. Karena kita sudah melewati 500 subscriber, maka kita akan bagi-bagi 5 mug di bulan 5 di tanggal 5. Gimana caranya? Caranya cek postingan kami di Instagram @OMK Surabaya pada tanggal 5 bulan Mei. Nah, terima kasih dan sampai jumpa. Ini cuman video 1 menit saya take sampai 100 loh. Yo, what's up yo, kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bumble dari Bumble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Kevin Bell. Saya Yudi Cibardian. Nah, seperti biasa kita dapat hari ini dapat endorse lagi ya. Endorse-nya ini apa namanya? Ini cireng. Betul ya, cireng ya? Rujak cireng. Rujak cireng dari Sego Sambal Tikungan Mojopahit. Jadi deket sini ya? Ya, jadi kalau yang sering lewat Mojopahit, WM itu ada Sego Sambal Tikungan. Nah, itu namanya Mbak Ika, dia orang Katolik juga. Dia bikin macam-macam ini, rujak cireng ebi. Ini panganan tadi. Puding brownies. Bisa kirim luar kota untuk cirengnya. Cireng bisa Tapi kirim. dia itu basicnya jual penyetan lalapan di tikungan situ. Enak juga bisa. Enak lagi. Enak ya? Nah, seperti biasa kita akan bacakan berita-berita baik juga hari ini. Kemarin rasanya. Kemarin tuh sudah ada penetapan bahwa Jawa Timur akan menerapkan PSBB meskipun belum diketahui juga tanggal pastinya yang akan melakukan itu kapan, tapi yang pasti adalah akan menerapkan PSBB. Nah, di PSBB tersebut ada beberapa yang sekiranya penting-penting lah. Nah, kita ringkas. Jadi misalnya yang pertama itu adalah pembatasan kegiatan saat PSBB. Misalnya sekolah dan tempat kerja, tempat ibadah, pemakaman, pertemuan, dan olahraga itu dibatasi. Terus yang transportasi. Nah, semua udara, laut, kereta api dan kawan-kawannya itu dibatasi juga. Dan yang Gojek itu ojek online itu tidak boleh mengangkut penumpang lagi, hanya barang. Nah, itu. Terus yang tempat usaha yang tidak diliburkan, yang boleh buka ya maksudnya ya. Supermarket, apotek, bank, distributor, pembangkit listrik, rumah sakit, puskesmas, toko bangunan serta ternak dan pertanian. Dan yang penting penyedia layanan internet. Nah, penyedia layanan internet nggak boleh libur. Itu yang nanti kita bahas ya. Ya. Dan itu masuk di headline Surya hari ini. Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik sepakat PSBB. Tapi bagi saya yang menarik bukan ini, tapi yang ini. Dian Sastro kenali potensi diri. Weh. Halo Mbak Dian Sastro. Nah, tadi kan kita ngomong-ngomong soal internet nih, yang nggak boleh libur. Ya, penyedia layanan internet. Ya. Nah, kita mau undang seorang OMK yang kerja di ISP. ISP singkatan dari Iki Sopo P. Bukan dong. Apa itu? ISP. Gue tak kira ngerti. Internet Service Provider. Oh iya. Penyedia jasa internet. Iku Mas. Padahal dia kuliah IT. OMK yang kerja di salah satu ISP di Surabaya lumayan besar. Nah, kita mau tanya-tanya pengalamannya, apakah dia pernah kesetrum atau enggak. Gak iso kesetrum Mas. Enggak ono setruman nih. Masang-masang kabel ini. Enggak.
Beda nyetrum liane. Ke center ya. Oh, ke center. Ya. Langsung saja kita panggilkan Mas Jonathan. Selamat datang, Mas. Selamat datang di MK Surabaya, Mas. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Kita baru kenal ya ini ya. Iya, kita baru Tidak ada rekayasa dalam pertemuan. Betul. Benar. Jadi Main kita sulap. baru kenal. Nah, hari ini kita akan bakal tanya banyak hal soal ISP. Iya. ISP. Ya. Kalau boleh tahu, Kenalan mau dulu. mau Profil kenalan dulu. profil. Oh iya. Nama saya Jonathan. Lengkap. Lengkapnya Jonathan Blasius One. Jonathan Blasius One. Ya. Loh, aslinya memang panggilannya Oni apa Wan? One. Oni. Iya. Oke. Itu nama clan. Clan. Kayak Naruto itu ada clan. Lucu, Iya. Mas. Ya itu. Ya saya berasal dari paroki Karangpilang, Santi Yusuf Karangpilang. Oh, Kalpil. Oh, itu kan kos-kosan. Eh, Aslinya. Kalau saya aslinya Lahir dari di- Blitar, di Ah. Blitar. Nah, itu Saya aslinya. di Blitar, cuma besarnya di Surabaya. Hmm. Ya. Terus kerjanya di ISP apa? ISP Bisnet. Ya, Bisnet. Kalau Iya. mungkin ada yang tahu ya. Iya Bisnet Bisnet. itu khusus untuk corporate ya, untuk kantor-kantor gitu ya. Terlebih difokuskan ke corporate untuk usaha menengah sampai atas. Hotel, Hotel, Red Doors. ya kadang. Apa itu? Ya. Malah abang. Kak Gaul. Oyo, podo mbek Oyo. Oh, Penginapan. iya. Oh, iya. Oke. Sekolah-sekolah sama untuk fasilitas kesehatan. Oh, umum. sekolah juga ya? Ya, itu ada kayak education itu paketnya untuk edukasi net sama Headly net itu untuk rumah sakit. Iya, iya. Sudah berapa lama Mas di Bisnet? Ini mau berjalan 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sampai pernah ke setrum enggak itu? Kesetrum pernah. Iya. Oh, Pernah, Iya. oh, pernah ya? Iya, pernah. Kesetrum Kok pernah. iso? Karena terkadang untuk building itu kita nggak pernah tahu bagaimana jalur sipilnya, untuk jalur kabel itu di mana, bagaimana. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau rumah lama atau rumah bangunan Belanda itu antara kabel internet sama kabel listrik itu bisa dijadikan satu. Jadi kita nggak tahu. Kita megang, salah megang ya. Itu. Ambek Jadi- pipa LPG tadi sih. Ya, Jadi keluar Iya. dibungkus Diisolasi. isolasi. megang pipa nggak taunya di dalamnya ada kabel listrik, ya udah. Ya untungnya nggak Tapi nggak parah ya? Nggak apa-apa. nggak parah. Ya. Nah, kenapa kok 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 bisa kerja di situ? Iya. Dulu sih awalnya diajak temen ke vendor ISP juga sama. Jadi di vendor diajarin bagaimana cara untuk menyambung kabel fiber, Oh, bagaimana untuk instalasi jaringan, setting wifi, nah Iya. seperti itu. Setelah vendornya tutup, saya ya kerja-kerja di lainnya kayak Telkom, terus pernah jadi salesnya apa tadi itu My Republic gitu tadi Republic, ya, iya. itu. Setelah itu ternyata untuk bisnet di Surabaya ternyata buka lowongan. Iya, Nah, iya. Jadi ya saya masukin lamaran, oh ternyata keterima. Karena pengalaman kerja di vendor itu. Iya, karena pengalaman. Mungkin kalau nggak bekerja di vendor mungkin ya. Berarti sebelum bekerja di vendor bener-bener nggak bisa, belum tahu apa-apa ya? Iya, benar-benar. Bener-bener Nah, kosong, terus iya. tapi pingin kerja di bidang seperti itu. Ya enggak sih Mas, sebenarnya. Sebenarnya saya pengennya itu Cita-citanya. cita-citanya lebih ke IT sebenarnya. Oh, jadi IT. Jadi IT. Yang ini apa program? Ya, itu. Coding-coding. Coding. Gawe game snack gitu ya. Gini-gini tuh. Akhirnya kesasar malah sekarang kerja di Di ISP. 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 Sebelum itu, sebelum ikut di vendor itu, apakah Iya. memang punya latar belakang yang misalnya mungkin kan ada anak-anak yang misalnya di SMK belajar soal Gitu. jaringan atau Oh. soal komputer itu gimana? Ya
Enggak sih Mas, karena dulu awalnya masuk situ pun juga diajak. Nah, karena dulu itu sebelumnya saya kerjanya di Kalimantan, dari Kalimantan ke Jawa bingung, terus kuliah di IT kan, ketemu temen yang ada basic IT sama koneksi ke vendor ISP. Jadi saya ikut waktu itu. Nah, di Kalimantan tuh ngapain aja, Mas? Di Kalimantan ya. Saya tebak dulu ya. Iya. Jadi Dayak ya. Dayak nggak putih kayak gini Mas. Ini sih coklat. Saya itu dari tadi mau nyinggung kulitnya ini. Iya. Tapi takut dia tersinggung, dia sendiri yang bahas. Saya ini Kulitnya memang agak eksotik ya. Ya, eksotik. Bukan gelap. Bukan. Saya enggak bilang ireng ya. Iya. Eksotik. Iya. Eksotik. Loh. 11-12 sama Rihanna saya Mas. Ya, umbrella itu ya. Iya, Umbrella. Umbrella. Kok lagunya? Elah. Di Kalimantan pasti kelapa sawit ya. Iya, benar Mas. Bener, Iya, tadi mantap. Saya tuh lihat video yang pekerja kelapa sawit tuh berat loh, itu yang Pakai tiang. Iya. itu masnya yang gitu itu. Saya waktu itu bagian panen sama sekaligus ngangkutnya ke mobil. Karena waktu itu saya bantu Pak Le. Kalau sana sih nyebutnya ya Pak Le. Bapak kecil saya dari adiknya bapak, saya bantu untuk panen sama ngangkut kelapa sawit di sana. Jadi kan Yang manggul. ya manggul iku pakai tiang. Ya. Kok tiang? Apa? Ngetrot, pindah ke Itu trot. namanya kalau di sana menyebutnya tojo. 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 Iya, kalau dodos itu buat panen. Oh. Ya. Alatnya di dhewe ya. Iya. Itu saya lihat videonya tok mules loh. Kok iso mulus? Iya, berat sekali, Dik. Diongkek ini. Makanya awaknya atas kabeh. Loh memang, nah setelah itu kerja kalau masih berapa lama kira-kira? Setahun? Setahun. Iya, setahun. Lalu pindah ke Pindah ke Jawa. Jawa. Iya, pindah ke Jawa untuk ngelanjutin kuliah. Lanjutin Iya. kuliah. Kuliahnya ini yang menarik. Iya. Tadi sebelum syuting kan ngobrol-ngobrol. Iya. Kuliahnya di mana, Mas? Universitas Hasim Latif di Sepanjang. Iya, Hasim Latif. itu- Kamu pernah iya. krungu enggak? Kampus Hasim Latif. Itu kampus apa ruko, Mas? Iya. Itu kampus keren itu. Kampusnya orang-orang NU. Iya. Kampusnya orang-orang NU. Iya, orang situ. Nahdlatul Ulama itu Kok bisa nyasar di situ? alasan pertama murah, Iya, iya. terus Ya, dekat rumah. Kayak bayarnya pakai uang tuh, Mas. Oh iya, Iya, tetap iya. pakai uang. Kayak bayar pijet. Enggak. Murah, Murah, deket deket kos. rumah. Oh, deket rumah. Ya, deket rumah. Rumah saya kan di Rejo. Oh, Ya. yang gresik ya. Ya. Terus ada jurusan IT-nya. Nah, ada jurusan IT-nya karena di sini jurusan IT itu kalau yang untuk pemrograman itu biasanya di Stikom, jauh, mahal. Terus kalau nggak di Trunojoyo di seberang Pulau Madura. Oh, Iya. Madura Trunojoyo. Iya. Duh. Oh, sing negeri ya. Si negeri. Bedo, aku kan kudu Dia STTS ya. saya STS. Ojo. Mahal, jauh dan angel ya. Iya, mahal. Nek Stikom kan mek mahal dan jauh dong. Iya. Akhirnya kuliah di singkatannya apa itu Hasim Asar itu? Ya Umaha itu Umaha. singkat jadi Umaha Universitas Hasim Latif. Umahami. Selalu di depan. Iya. Jangan Mas, itu alma mater saya Mas. Oh iya. Ya. Nah, selama kuliah itu Masnya Katolik sendiri. Iya benar. Satu kampus itu Katolik sendiri. Satu angkatan apa satu kampus gitu? Satu kampus itu satu kampus satu angkatan itu Katolik sendiri. Wih, Iya, mungkin Ono KMK enggak? enggak mungkin Mas. Mau ngadain latihan kur bisa-bisa diobrak di sana. Mungkin ada yang Katolik ada, tapi enggak ngaku. Nggak ngaku. enggak di jurusan lain untuk perawat. Di sana kan juga ada perawat. Itu karena perawat itu pasti banyak orang-orang dari timur. Ya. Oh, iya. itu di situ banyak. Tapi sing menariknya memang
masa kuliah itu ya. Iya. Nah, selama masa kuliah itu memang apakah lempeng-lempeng aja seperti kampus-kampus yang lainnya? Berarti sampean hafal doa makan, Bro. Allahumma barik lana. Aku biyen cilianku ya iku sering ngrungokno tanggoku. Iya. Allahumma barik lana. Oh, iso ya. Doa makan iku. Nah, terus selama kuliah itu aman-aman. Maksudnya anak-anaknya itu open Bisa atau menerima, bisa menerima agama lain atau gimana? Bisa ya, semua sih bisa sih Mas. Yang penting ya dari kita sendiri, Ya. tetap dari individunya sendiri. Bagaimana sama orang itu baik kan pasti baliknya juga baik. Iya, Gitu. iya. Bisa membawa diri. Bisa membawa diri, saling menghormati aja. Kalau mungkin kita kayak teman-teman lagi sholat ya, kita Ikut sholat. ya ini kita ya menghargailah gitu aja. Iya. Nah, terus kan saya dengar-dengar juga mantan seminari ya. Wis, Mantan seminari di Kalimantan sama di CM Malang. CM Iya. Dua kali berarti. Dua Iya. kali. Dua Jadi- kali gagal. Sebelum kelapa sawit tadi itu. Iya. Kelapa muda itu ya. Kelapa Di Malang. Aduh. Malang itu CM. Ya. Belum selesai langsung pindah. Enggak sih. Waktu itu karena saya ya dari para formator melihat saya kurang Ini backsound lagu sedih ya. Iya. Itu melihat saya kurang menghidupi nilai-nilai Vincentian, jadi ya udah kamu nggak cocok kelihatannya. Terus itu setelah itu langsung Kalimantan atau? Ya saya nggak putus asa, saya mungkin Bukan Mas, jalan. saya enggak sih, saya merasa saya masih mempunyai panggilan dan saya melanjutkan mungkin di Projo Samarinda, mungkin saya masih bisa gitu. Enggak, maksudnya kok iso kepikiran Projo Nah, Samarinda tapi. Kenapa? Maksudnya waktu itu sekalian waktu itu kan saya niatnya juga sebelumnya itu kerja di Kalimantan. Tetapi karena pastor paroki yang waktu itu di Kabupaten Pasir itu malah maksa saya, udah masuk, kamu masih ada panggilan? Enggak, kalau masih ada panggilan masuk aja lagi. Oke Romo, saya masih ada panggilan, ya mungkin aja ini, kalau ini nggak jadi terakhir ya Romo, yes, penting kamu masuk dulu. Oke, dan akhirnya nggak jadi. Iya. Kalimantan sempat berapa tahun mencicipi? 1,5. Nah, terus kan kita sudah corona nih Ya. selama hampir 1 bulan lebih lah. Nah, itu ngefek nggak? ngefek nggak di pekerjaan? Ngefek banget. Ngefeknya tuh bener-bener terasa banget. Biasanya sehari masang Kalau paku bumi. enggak. Kalau instalasi internet Ya. berapa? Kalau instalasi internet sih nggak banyak. Standar aja sih. Karena untuk corporate kan standar. Mereka karena dari kami itu biasanya orang yang benar-benar butuh internet itu kadang-kadang dari untuk berlangganan bisnis itu terkadang seperti itu. Banyak orang-orang yang benar-benar butuh dan benar-benar butuh bandwidth besar. Iya, Baru mereka kayak corporate, hotel, rumah sakit itu. Jadi nggak terlalu banyak. Sehari 2-3 kali masang gitu. Yes. Gitu ya. Ya, menurun terus. Kalau instalasi sudah masih ada? Masih ada. Karena orang-orang ya selain butuh internet juga kan nggak semua perusahaan itu tutup. Masih ada yang operasi ya. Masih ada yang operasi. Nah ini kok hari ini bisa syuting gimana? Karena untuk ini Demi UMK Surabaya. demi UMK Surabaya saya cuti. Oh, mantap bisnya. Sungguhan lagi, Mas. Loh, Iya. iya. Cuti demi syuting. Iya toh. Iya cuti. Demi Anda. Ya. Karena soalnya kalau karena saya kerjanya itu 24 jam sih. 24 jam. Kadang-kadang sumpama kalau malam gitu kan. Tiba-tiba klien telepon. Tiba-tiba ada hotel komplain. Ini TV-nya Mas, internetnya atau internetnya down.
nggak bisa dibuat apa-apa itu. Oh, itu kurang darah, Bu. Iya. Ya kan Don. Ya, jadi saya itu harus berangkat ke lapangan untuk memastikan kenapa kok internetnya ini. Nah, itu sih. Berarti berkurang ya, yang instalasi juga berkurang. Iya, untuk paketan-paketan itu juga menurun. Untuk permintaan internet itu juga menurun. Pernah ini nggak Mas? Pernah punya pengalaman ekstrim nggak atau pengalaman unik waktu masang instalasi internet di corporate itu? Mungkin Anda masuk kantor tiba-tiba dia pelihara bajul. Iya. Ambek elang. Pengalaman kalau saya sih pengalamannya sih itu Mas, bertemu banyak orang asing. Bule-bule. Ya, bule, orang Jepang. Nah, itu. Yang yang nggak bisa ngomong Indonesia. Nah, itu. Jadi ya jalan satu-satunya paling ya bahasa Inggris. Yes, bahasa Inggrisnya mereka juga kan kadang-kadang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang nah, itu juga. Terutama waktu itu ketemu customer Korea. Waduh. Why this is internet is lamba. Apa ya? Gamsahamnida. Nah, itu. Ya, itu kadang-kadang ngomong-ngomongin gila ya Mas. iya. Gimana? Kulo nggih mboten semerah. Nggih jenengan huruf no dhewe. Terus ya berarti bahasa Tarsan ya kalau masang. Iya. Sebisanya. Iya, Inggris lebih ke Inggrisnya sih biasanya. Lebih Ya, ke Inggrisnya meskipun kadang-kadang gratal-gratul gitu. Yes. Gitu kalau orang-orang luar negeri. Pernah dimarahin enggak waktu masang instalasi? Kalau dimarahin enggak pernah. Tapi Karena mereka baik-baik, kadang-kadang itu orang-orang itu baik-baik. Karena dari Bisnet itu mengeluarkan kayak regulasi bahwa setiap karyawannya jika di rumah customer dilarang menerima tip. Nah, biasanya kami gitu. Enggak usah Pak, enggak usah. Bisa Pak. Kasih makan aja. Enggak. ya seperti itu arahannya. Enggak usah amplop, enggak usah. Iya. Transfer aja. Mungkin itu juga ide yang bagus. Jadi enggak pernah dimarahin, enggak pernah. Enggak pernah. Tapi komplain. Nah, itu mungkin biasanya setelah berapa hari, biasanya setelah berapa hari mungkin mereka tidak memahami tentang jaringan. Ya bisa jaringan ataupun tentang paketannya, karena biasanya paketannya kan untuk yang 50 Mbps 300.000 itu orang-orang mintanya ya harus dapat 50 Mbps, ya enggak bisa. Iya. Karena biasanya itu kan ada tulisannya 50 Mbps Up to sampai dengan sampai 50. Iya, apalagi sore. Apalagi kita kalau pakai gadget wireless itu di HP dapatnya 15 ya nggak boleh ngersulo karena gadgetnya memang hanya bisa segitu. Ngersulo itu bahasa Koreanya apa? Ngersulo. Mau Gamsahamnida. Tuh, pakai wifi. Oh iya. Jadi komplain itu 24 jam aja? Iya, komplain itu 24 jam. Ada nggak yang kira-kira jam 3 Pernah? pagi gitu suruh datang ke rumah? Enggak, itu biasanya ke hotel. Hotel gitu jam berapa ya? Biasanya saya tuh tidur kan 1:30 atau jam 1:30 gitu. Kadang-kadang 1:30 masih melek gitu. Tolong divisit hotel ini gitu. TV-nya makro atau pecah-pecah gitu. Nah, itu pasti datang ke sana. Ternyata cuma nyolokin konektor doang. Ya itu. Iya. Suka duka. Ya. Seorang Jonathan. Nah, selama jadi apa ya? Apa namanya? Teknisi ISP. Iya, access engineer biasanya kalau bahasa kerennya. Access engineer. Ya. Insinyur jaringan apa ya? Enggak sih. Nah, ono insinyur deh. Kalau Insinyur. engineer tuh biasanya kalau di bahasa Inggris sih tukang. Iya, gitu. Tukang pasang. Tukang pasang. Nah, itu apa jenenge?
Apa mangkat? Oh, aku lali aku. Ini Kat yo. Iya kan. Ini Mas, saya mau tanya, nggak tahu ini benar nggak? Saya merasa internet di Indonesia itu masih mahal dibandingkan negara-negara Asia ya. Katanya, konon katanya, saya nggak tahu, nanti tolong dicek ya. Di Taiwan itu, di Taiwan tuh semua tempat publik akses wifi-nya ngebut. Jadi bisa akses wifi. Berarti mahal dan lambat. Kalau di Indonesia itu kenapa mahal dan lambat? Mahal dan lambat. Iya. Mungkin di Indonesia untuk seperti free wifi atau free yang lain itu kurang. Nah, ini bisnet juga biasanya ngasihkan free wifi itu kayak di alun-alun Malang, atau alun-alun Kediri itu juga ada, atau di tempat-tempat umum seperti rumah sakit itu ada free wifi-nya. Kalau yang pakai bisnet. Iya. Nah, kenapa itu saya rasa sih ya cepet-cepet aja. Nah, tapi kadang-kadang kenapa yang membuat ini tuh menjadi mahal dan kadang-kadang tidak worth it banget kalau bayar mahal. Betul. Terus ya mungkin karena pembangunan infra itu mahal banget. Pembangunan infrastruktur. infrastruktur, Ya, pembangunan kabel-kabelnya itu. ya, kabel bawah tanah itu kalau saya nggak salah itu 800 per meter untuk tarikannya. 800.000 Iya, kalau nggak salah. per meter. Iya. Iya. Ya, itu, dan bayangkan aja kalau 1 kilo dari Jakarta sampai Surabaya penarikannya berapa udah. Belum kabel fibernya, belum bawah lautnya. Itu kalau alasannya, salah satu alasannya. Iya. Mungkin kalau Indonesia membangun sendiri untuk jalur, kalau kami bilang sih jalur backbone, jalur internet atau jalur fiber full Pulau Jawa untuk dipakai masyarakat Indonesia sih, mungkin internet bisa murah. Bisa murah. Selama ini berarti backbone-nya itu kemana? Iya, biasanya kabel backbone-nya itu kalau nggak nyewa ya punya swasta gitu. Nyewa swasta gitu sih. Nyewa swasta. Dan itu pun dibatasi untuk perjalanan bandwidth-nya untuk kalau dulu sih memang, kenapa saya mengeluh itu ya, karena kalau dulu memang belum terlalu butuh ya, masih dianggap masih untuk hiburan, untuk rekreasi. Kalau sekarang kan sudah sangat vital untuk ya kerja, apalagi ketika corona ini. Ya, pandemi ini sekarang membuktikan ya semuanya pakai sangat membutuhkan internet. Kalau dulu memang ada Menkominfo yang salah-salahan itu ya. Ada Menkominfo yang saya emosi juga. Indonesia buat apa internet cepat? Buat kerja, Pak. Buat kerja, buat belajar. Ya karena kan memang dulu internet itu nggak se-booming sekarang. Iya. Masih hanya sekedar hiburan, main TikTok. Nah, iya. Kalau sekarang sudah semua ubur-ubur. Iya. Sangat vital ya. Betul. Mestinya sih kalau menurut saya, kalau ada political will, memang niat, ya itu sekarang dibangun infrastrukturnya ya dari pajak kita itu. Betul. Dan juga kan memang Jokowi juga kemarin sudah ngomong bahwa kita ke industri 4.0. Itu tapi ya secara infrastruktur juga harus kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kalau mau 4.0 ya harus dibangun, harus internet cepat. 4.0 tapi YouTube buffering. Iya. Iya. Kapan iso ngejar Jepang? Ojo Jepang, Mas. Di Brunei Darussalam. Iya, tetangga. Tetangga itu loh, Mas. Jepang kadoan. Gak terkejar. Kira-kira ada nggak, Mas, pesan-pesan untuk para OMK yang mungkin soal internet atau soal bisnis atau soal panggilan dan kawan-kawan, boleh lah. Panggilan siapa tahu kan. Iya. Juga pernah merasakan panggilan dewasa toh. Iya. Bisnis internet itu apa ya yang bisnis internet gampang itu biasanya RT/RW-net. Nah, iya itu juga kita bikin jaringan di RT. Jadi kita beli satu bandwidth untuk di RT, lalu kita yang nyebarin ke rumah-rumah. Untuk satu RT/RW aja. Jadi RT/RW bayar kita. Mereka semua bayar begitu. Iya, itu bisa jadi bisnis ya. Oh, bisa. Jadi
Untuk pesannya sih gunakan internet sepositif mungkin. Ya. Positif mungkin. Ya. Buang-buang kuota seperti buang-buang kuota untuk hal-hal yang nggak berguna yes. Main Kayaknya TikTok. ya main TikTok sih agak berguna. Agak- Mungkin, TikTok agak berguna. Mungkin untuk channel-channel yang nggak bermutu itu nggak usah diputar. Seperti Karena- itu, ya. Karena ya memang masih mewah ya, akses Iya. internet itu masih mewah ya. Di Iya. daerah-daerah itu setengah mati. Iya, masih kalau di daerah masih. Kita di Surabaya sudah menikmati kemewahan loh, bisa akses internet. Iya. Daerah-daerah kanan kiri gunung loh. Iya iya. Bisa sinyalnya menyerah. Ini Ya. menyerah. Sinyalnya mandek nang pucuk cek. Jadi akses internet itu privilege, Ya, Village. betul. keistimewaan. Jadi harus dipakai untuk yang Iya, yang bisa punya mengembangkan diri. betul. mengembangkan diri. Betul. Apalagi apa. yang sekarang masih di rumah nggak ngapa-ngapain, itu wis belajar apa? Iya. Masak pisang goreng keju ta. Iya, iya. Apa akeh lah ya. Yang bisa Di mengembangkan internet, diri. di YouTube, iya. Nonton drakor di internet nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya aja episode 1 sampai 200. Nah, itu kan iya. Kayak apa? Itu kan buang-buang kuota. Iya. Mending nonton AMK Surabaya. Iya, benar-benar. Oke. Jadi itu ya pesannya ya. Iya. Karena akses internet masih kemewahan, jadi Iya, masih mewah karena kan nggak setiap ISP itu memberikan unlimited kuota. Seperti biasa kita narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk kita. Bebas, apa aja. Iya, iya, iya. Apa aja, terserah. Tanya apa sih yang menghidupi atau nilai apa yang menghidupi mas-mas ini kok sampai jadi narasumbernya ini? Mati. Kayak frater tenan. Enggak. Enggak, kamu. bukan langsung host. Oh, iya. Diulangi. Iya, diulangi. Nilai apa yang menghidupi mas-mas ini jadi host OMK Surabaya? Aduh. Kok sampai Frater, totalitas banget gitu maksudnya? Oh enggak, Mas. Selain gabut apa jawabanmu? Iya. Ya karena memang kan kita ya aku nggak tahu sih. Kalau aku kan memang senang berkarya. Jadi apapun tuh lek iso lagi ono waktu berkarya. Terus apapun itu, mbuh. Gak jelas semua. Nah, waktu itu memang ketemu Mas Judit lalu kita membuat ini. Itu. Dan juga kan belum ada, maksudnya channel ada. yang di Surabaya ini yang ada. membawa nama OMK itu kan Oh, belum iya. ada. Ya, akhirnya kita buat itu. Keren. Mungkin ada tambahan? Mas? Kalau saya karena saya anak milenial ya. Woi, Milenial. milenium. Iya. Apa namanya? Saya percaya media pewartaan tuh harus lewat apa saja. Mantap. Apapun pewartaan tuh apapun, nyanyi, berkesenian. Saya seorang stand up komedian, bisa pewartaan. Apalagi sekarang ada teknologi, ada sosial media namanya TikTok, YouTube. Oh iya. Kalau itu bisa jadi media pewartaan ya dipakai. Ya mungkin pewartaannya gaya orang muda kayak gini, cengenges, tapi ya saya yakin pasti ada yang pesan yang tersampaikan. Bisa tersampaikan lah. Iya. Dan lagi pula memang belum ada kayak di teman-teman di Muslim itu banyak channel-channel YouTube yang isinya ya dakwah-dakwah yang lebih ringan gitu. Di teman-teman Kristen ya banyak. Kalau yang lain ya memang karena sedikit ya jadi. Tapi kalau di Katolik memang jarang. Iya. Yang apalagi yang kayak gini, yang cair kayak gini, yang biasanya kan yang pastor-pastor itu ya yang Iya. ya minta maaf ya. Yang itu deh pokoknya ya. Iya. Ya kan agak boring gimana. Nah, ini mau membuka apa jalan untuk teman-teman muda supaya juga main TikTok tuh ngono lah intinya. Iya, ini media pewartaan yang baru. Iya. Internet adalah media pewartaan yang baru. Betul. Iya. Dan kita tidak memakai bisnet. Oh iya. Minta maaf. Memakai ISP yang lain. Oh, iya. Iya. Dulu Romo Ake pakai sih.
Di mana? Di Pasuruan Romo pakai, tapi karena Romo Dewo yang minta besok ini bongkar semua. Oke Romo. Oh, di katedral ya? Iya dulu. Romo Dewo disuruh bongkar. Iya, enggak apa. Iya. Sabar. Iya. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Oh, Karena kalau maintenance di situ sulit banget. bangunan bangunan lama. ya. iya. Terima kasih Romo Dewo. Iya, terima kasih Romo Dewo. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih juga Mas Jonathan sudah mau makasih. datang di MK Surabaya. Semoga pembicaraan ini juga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa juga komen, like, and share. Untuk materi-materi yang ingin kita bicarakan, silakan juga komen di bawah supaya teman-teman muda semakin terpintarkan. Itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Iya. Saya senang sekali syuting hari ini. Kenapa? Karena saya sambil ngomong Dian Sastro memandangi saya sambil tersenyum. Iya. Dia tak liatin, dia lihat saya. Oh iya.